Beberapa survei mengenai bisnis internasional maupun lokal terkait impor-ekspor ataupun perusahaan-perusahaan lainnya menjelaskan sekitar 60 hingga 80% mereka melakukan komunikasi bisnis, melakukan interaksi bisnis melalui korespondensi. Nah, walaupun mereka akan bertemu langsung face to face melakukan negosiasi, ujung-ujungnya mereka akan melakukan perumusan dalam bentuk dokumen dan dokumen ini akan dilakukan secara surat menyurat. Nah, hal ini sangat penting peranannya korespondensi, karena dengan melakukan korespondensi, kita akan menjadikan bisnis kita menjadi lebih efektif dan bisa menjaga hubungan dengan perusahaan lainnya. Nah, sebenarnya apa sih korespondensi itu? Dan apa ciri-cirinya dan bagaimana pengelompokan-pengelompokannya? Yuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, agar bisnis kita menjadi lebih lancar, kita harus memahami korespondensi. Korespondensi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris correspondence dan juga dari bahasa Belanda correspondentie, yang artinya adalah menjaga hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya dengan pihak-pihak terkait melalui kegiatan surat menyurat. Hubungan dalam peranan bisnis ini, kita melakukan kegiatan surat menyurat dalam bentuk yang formal. Seperti itu. Jadi korespondensi bisa dikatakan juga adalah kegiatan dalam bentuk tertulis, surat menyurat. Surat sendiri merupakan salah satu channel atau media komunikasi formal yang dilakukan untuk mengirimkan informasi yang berisi baik itu keterangan, pemberitahuan, perintah, pernyataan, permintaan, atau laporan. Nah, informasi ini bisa dilakukan secara elektronik atau yang kita tahu zaman ini itu email, ataupun bisa kita lakukan secara konvensional atau secara diketik dan tertulis. Sehingga ketika kita melakukan surat menyurat, kita harus bisa memberikan informasi secara jelas dan secara utuh. Seperti itu. Nah, kita tentu akan mengharapkan respon balik dari penerima surat tersebut. Oleh karena itu, ada baiknya ketika kita membuat surat secara bisnis, kita harus mempunyai struktur yang bagus. Kita harus mempunyai arahan isi yang jelas, dan tentu kita harus bisa mengarahkan bagaimana agar respon tersebut bisa mencapai seperti yang kita harapkan. Nah, ada beberapa pihak yang terlibat dalam pembentukan atau kegiatan korespondensi ini. Yang pertama yaitu koresponden. Koresponden ini adalah orang yang mempunyai kuasa atau menandatangani atau yang atas nama terhadap kegiatan surat tersebut. Lalu ada juga redaktur. Redaktur adalah orang yang melakukan penyusunan naskah surat. Lalu ada juga sekretaris, yaitu orang yang membantu pimpinan dalam kegiatan respondensi ini. Lalu juga ada juru ketik, orang yang memproduksi surat menyurat. Lalu juga ada orang yang melakukan register, yaitu orang tata usaha yang melakukan administrasi surat, baik itu pemberian nomor, pencatatan surat masuk, surat keluar, dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir adalah kurir, yaitu pihak yang menyampaikan peran kepada responden atau penerima. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak-pihak yang biasanya terkait di perusahaan dalam kegiatan korespondensi. Korespondensi dalam suatu perusahaan, lembaga, instansi, maupun organisasi terbagi umumnya menjadi dua bagian, yaitu korespondensi ekstern, yaitu korespondensi yang terkait surat menyurat yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pihak luar. Lalu ada juga korespondensi intern. Korespondensi intern ini adalah kegiatan yang dilakukan bagian-bagian atau orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Di dalam perusahaan tersebut, bagaimana orang-orang berhubungan antara kantor cabang misalkan dengan kantor pusat, atau misalkan antara satu divisi dengan divisi lainnya. Itu merupakan korespondensi intern. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, korespondensi bisnis adalah kegiatan surat menyurat antara satu pihak dengan pihak terkait, baik itu intern ataupun ekstern. Nah, di sini akan dijelaskan adalah ciri-ciri dari korespondensi bisnis. Nah, yang pertama adalah korespondensi bisnis ini bersifat informatif dan persuasif. Tentu ketika suatu pihak ingin mengadakan kegiatan, mereka akan menawarkan kerjasama, mereka akan secara terbuka, mereka akan memberikan
katakanlah produknya atau proposal terkait kegiatannya. Nah, di sini secara terbuka dan informatif mereka mengajak bekerja sama dan memberitahu informasi-informasi yang mereka ingin sampaikan kepada pihak lainnya. Seperti itu. Yang pertama, informatif dan persuasif. Yang kedua, ciri yang kedua adalah mempunyai bagian standar. Nah, memilih bagian standar ini dalam arti ketika kita membuka atau melihat surat bisnis, di sini akan terlihat jelas surat ini secara baku akan ada logonya, misalkan ada kopnya, lalu ada nomornya, di situ kepada siapa mengirimnya, salam pembuka, isi, penutup, hingga di bawahnya akan ada tanda tangan oleh penulis terkait surat ini. Nah, ini kenapa perlu dibikin bagian standar? Hal ini erat kaitannya untuk menjaga aspek legal atau formal, karena surat korespondensi bisnis ini adalah surat yang merepresentatifkan perusahaan, gitu ya. Bagaimana mengkomunikasikan ini secara formal harus mempunyai bagian-bagian standar, seperti itu. Lalu yang ketiga, memiliki satu pesan inti. Nah, dalam surat korespondensi bisnis tidak bisa dilakukan isi pesan yang bertele-tele. Tidak perlu menanyakan kabar atau terkait hal-hal yang di luar dari inti materi atau yang ingin disampaikan. Biasanya satu surat korespondensi ini memiliki satu pesan inti utama agar memudahkan penerima mengetahui maksud tujuan dari surat tersebut. Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah memiliki satu pesan inti. Lalu yang keempat adalah gaya bahasa formal. Nah, korespondensi bisnis ini tentu untuk kegiatan bisnis kita harus menggunakan kalimat atau kata-kata baku, gitu ya. Karena tidak mungkin kita menggunakan bahasa yang informal atau bahasa slang atau bahasa yang tidak familiar. Nah, itu akan mengurangi image atau misalkan akan mengurangi keprofesionalitasan jika kita tidak memperhatikan aspek tulisan yang bersifat formal seperti itu. Jadi penting ketika membuat korespondensi bisnis, rekan-rekan harus memperhatikan tulisannya secara baik, secara struktur, secara bagus penulisannya, yaitu menggunakan kalimat atau kata-kata yang sesuai dengan ejaan dan sesuai dengan kalimat kata-kata yang baku, sehingga menimbulkan kesan profesional dan kesan legal secara nyata. Itu dia ciri-ciri dari korespondensi bisnis. Yang pertama bersifat informatif dan persuasif. Yang kedua adalah memiliki bagian standar. Yang ketiga adalah hanya memiliki satu inti pesan. Lalu yang keempat memiliki bahasa penulisan yang formal. Oke, sekarang kita akan bahas terkait struktur yang ada di korespondensi bisnis atau di surat bisnis. Nah, ini contoh kasusnya adalah surat bisnis yang ada di lingkungan kampus, seperti yang rekan-rekan lihat di samping. Nah, di sini terlihat bahwa di sini adalah surat yang ditujukan dari kampus untuk dosen-dosennya. Berarti ini adalah korespondensi atau surat bisnis intern atau internal. Nah, terlihat ya, di awalnya ada logo kampus, lalu berikutnya ada nomor suratnya, dan habis itu ada perihalnya terkait coaching klinik penulisan karya ilmiah. Lalu salam pembukanya ya, ditunjukkan kepada siapa, di situ dengan hormat, salam sejahtera. Nah, itu merupakan salam pembuka, dan salam pembuka wajib ada biasanya di korespondensi bisnis. Kemudian langsung ke isinya, nggak usah bertele-tele. Nah, di sini dijelaskan bahwa isinya terkait kegiatan seminar internasional yang akan diadakan, lalu mengajak kepada dosen-dosen yang ada agar mempersiapkan diri dan dilakukan coaching klinik sebelum mengikuti seminar internasional. Nah, di sini langsung jelas nih, ada hari, tanggal, pukul, bahkan ada narsumnya, tempatnya, dan bagaimana pendaftarannya. Nah, di sini berarti dari pihak universitas memberikan pesan pada dosen-dosen untuk mempersiapkan diri pada tanggal tersebut untuk coaching klinik. Jadi benar-benar pesan ini jelas apa maksud dan tujuannya. Lalu di bagian yang terakhir ada penutupnya ya. Nah, setelah penutup, nah di sini ada aspek penting, yaitu ada nama jelas dan penanda tangan. Nah, nama jelas dan penanda tangan ini adalah mewakili dari institusi atau perusahaan atau organisasi, dan ini menandakan bahwa surat ini legal dan surat ini adalah resmi, seperti itu.
Oke, rekan-rekan pembelajar yang luar biasa. Nah, kita sudah membahas tentang korespondensi bisnis. Dari apa itu korespondensi bisnis, kemudian ciri-ciri dari korespondensi bisnis, kemudian pengelompokan surat bisnis, hingga kita melakukan bedah bagian dari contoh kasus dari korespondensi bisnis. Nah, korespondensi ini merupakan hal yang sangat penting. Ketika rekan-rekan sudah mengetahui ilmu korespondensi, maka ini akan menjamin kegiatan surat menyurat dan kegiatan pengkomunikasian baik internal maupun eksternal akan berjalan dengan lancar. Karena pada kegiatan operasional pasti tidak lepas dari kegiatan surat menyurat, dan itu harus rekan-rekan lakukan secara efektif sehingga rekan-rekan bisa mempunyai relasi yang bagus gitu ya, baik antara eksternal dan internal maupun di luar maupun di dalam, sehingga tentu saja ujung-ujungnya adalah keberlangsungan bisnis yang profit maksimal seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar ataupun di forum kuliah online kita seperti biasa. Saya Muhammad Anwar Abdullah undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat pembelajar. Dadah.